Inilah tragedi 8 pekerja Tower Papua. Tragedi mengerikan penghilangan nyawa secara massal yang dilakukan KKB Papua. Pemandangan di luar nalar manusia sempat terekam kamera CCTV selama tragedi ini berlangsung. Dan hanya satu orang yang selamat dalam tragedi ini memberikan kesaksian mengerikan. Kesaksian tentang betapa mencekamnya pemandangan yang dia lihat hari itu dan suara-suara aneh yang sempat terdengar di telinganya. Pada tanggal 2 Maret 2022, 9 pekerja PT Palapa Timur Telematika sedang beristirahat di sebuah camp yang terletak di daratan tinggi, distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. 9 pekerja itu terlelap tidur. Sudah beberapa hari mereka bekerja memperbaiki sebuah tower yang digunakan untuk memancarkan signal telekomunikasi bagi warga sekitar. Selama bertugas, 9 pekerja itu harus menjalani hari-hari penuh bahaya. Lokasi kerja dan camp mereka berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, yang mana suhunya bisa menyentuh 10 derajat, bahkan mendekati 0 derajat di malam hari. Selain itu, cuaca yang harus dihadapi para pekerja tak bisa diprediksi. Kadang kala saat beraktivitas di atas rangka tower, hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba menerjang. Kabut tebal yang menyelimuti seluruh camp juga menjadi bahaya bagi para pekerja, karena jarak pandang menjadi terbatas sekitar 1 meter saja, sehingga sangat berisiko jika harus bekerja di atas tower yang tingginya mencapai puluhan meter. Namun bahaya yang paling ditakuti 9 pekerja tersebut bukanlah ketinggian, cuaca dingin, hujan disertai angin kencang, atau kabut pekat, melainkan kehadiran anggota KKB Papua. Kelompok bengis yang sering melakukan aksi kejam terhadap warga sipil, terutama para pendatang. Beberapa bulan sebelum tragedi ini, KKB Papua telah mengumumkan bahwa mereka melarang kehadiran para pendatang, terutama pekerja proyek di wilayah Papua. Ancaman itu tidak main-main, bukan hanya menghancurkan proyek. Para anggota KKB bersumpah mereka akan menghilangkan nyawa orang-orang non-Papua yang tetap nekat datang. KKB menyebut semua wilayah Papua sebagai zona perang, sehingga bukan salah mereka jika ada warga sipil yang kehilangan nyawa, apalagi ketika peringatan sudah disampaikan. Di distrik Beoga, tempat 9 pekerja tower beraktivitas, dikenal sebagai salah satu sarang KKB Papua. Hampir setiap tahunnya terdengar kabar serangan KKB Papua di beberapa kampung. Mereka menjarah makanan warga, namun seringkali berakhir dengan penganiayaan atau penghilangan nyawa dengan cara-cara tak manusiawi. Di distrik Beoga, KKB Papua dipimpin oleh sosok bernama Aibon Kogoya. Dia terkenal sangat kejam, terbukti dengan banyaknya catatan kriminal yang tak hanya dilakukan kepada warga sipil, tapi juga aparat keamanan. Aibon dan anak buahnya sering menyerang pos TNI Polri, hingga menyebabkan gugurnya para prajurit. Hal ini menunjukkan betapa mereka sangat berbahaya dan tidak ada yang mereka takuti. Jika mereka sudah menyerang, maka akibatnya sangat mengerikan, seperti yang terjadi di camp para pekerja tower. Kembali lagi di tanggal 2 Maret 2022, sekitar pukul 3 dini hari, 9 pekerja tower sedang terlelap tidur. Suasana pagi itu sangat hening. Tidak ada rintik hujan atau suara desis angin tipis seperti biasanya. Namun di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar derap langkah cepat dari arah luar camp. Suara langkah itu terdengar semakin dekat. Dari yang awalnya seperti suara langkah satu orang, tiba-tiba seperti langkah belasan orang. Suara pukulan keras di dekat pintu camp membuat para pekerja kaget dan terbangun. Meski belum benar-benar tahu dari mana asal suara itu, namun di dalam kepala, mereka sebenarnya sudah paham apa yang terjadi. Tetapi para pekerja itu tidak punya cukup waktu untuk bersiap. Hanya beberapa detik kemudian, 10 pria masuk ke dalam camp sambil menenteng senpi laras panjang. Di momen itu para pekerja telah menyadari bahwa mereka sedang diserang KKB Papua. Dengan suara teriakan keras, 10 anggota KKB Papua menyuruh para pekerja untuk keluar dari camp. Namun tiba-tiba, anggota KKB yang memegang kapak dan parang langsung menyerang secara membabi buta. Situasi di dalam camp sempit itu menjadi kacau dan mengerikan. Para pekerja tower berusaha melawan hanya dengan tangan kosong. Beberapa dari mereka ada yang tumbang terkena sabetan parang dan kapak. Ada juga pekerja yang langsung berlari keluar dari camp untuk menyelamatkan diri. Salah satunya pekerja bernama Nelson Sarira. Di tengah kegelapan, Nelson nekat melompat ke jurang, kemudian terperosok hingga puluhan meter. Saat itu Nelson tidak tahu di mana dia terhenti. Tak ada cahaya sedikit pun untuk melihat. Nelson hanya mendengar suara teriakan dan jeritan dari kejauhan. Beberapa kali dia juga mendengar letusan timah panas. Dengan tubuh bergetar ketakutan, Nelson hanya bisa menutup wajahnya sambil berdoa. Dia tetap duduk meringkuk di tempat yang sama hingga matahari terbit. Sekitar pukul 6 pagi, Nelson tiba-tiba mendengar suara bisikan di telinganya. Entah dari mana asal suara itu yang menyuruh Nelson naik memanjat jurang. Awalnya Nelson ragu untuk mengikuti suara tersebut. Namun karena tak bisa lagi menahan rasa takut, Nelson memutuskan untuk bergerak. Dia meraih ranting pohon, naik perlahan-lahan menuju dataran yang lebih tinggi.
Hingga akhirnya Nelson sampai di sebuah bukit. Dan rupanya dari bukit itu, Nelson bisa melihat ke arah camp. Suasana di sekitar camp terlihat sunyi. Tak ada satupun orang. Tidak ada rekan-rekannya sesama pekerja, dan tidak ada juga para anggota KKB Papua. Dengan berusaha mengumpulkan keberanian, Nelson berjalan mendekati camp. Sesekali dia merayap karena takut anggota KKB tiba-tiba muncul. Namun hingga Nelson sampai di depan pintu camp, tidak ada satupun orang yang terlihat. Nelson dengan ragu memasuki camp, dan seketika dia melihat pemandangan sangat mengerikan. 8 rekannya telah terkapar dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka dipenuhi luka sayatan. Bahkan ada yang tergeletak dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Hampir seluruh area di dalam camp dibanjiri cairan merah. Di atas ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, dalam kabut tebal menyelimuti, dan cuaca dingin menusuk kulit,